Halo guys, jadi saya Siti Dunur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dunur Fadila dengan PO. Nah, jadi saya di sini akan membacakan sekaligus mempresentasikan jawaban saya mengenai UTS kali ini. Jadi yang pertama, pertanyaan dari ini. Baik, saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu bahasa negara dan bahasa nasional. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia yang mempersatukan suku, bangsa, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam urusan kenegaraan, seperti dalam konstitusi, undang-undang, serta aktivitas resmi pemerintah. Fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah fungsi bahasa Indonesia, yaitu pertama, alat komunikasi antar warga negara. Yang kedua, bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa pengantar pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu bahasa perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu dalam aktivitas sehari-hari, orang Jawa menggunakan bahasa Indonesia berkomunikasi dengan orang Sunda. Next. Pertanyaan kedua. La ilaha illallah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang ragam bahasa Indonesia dan masing-masing contoh dari ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Ragam bahasa ada 4. Yang pertama, ragam formal. Ragam formal ini digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, penulisan ilmiah, dan lain-lain. Dengan ini kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah terjalin. Yang kedua, ada ragam non-formal. Ragam non-formal ini digunakan saat situasi yang santai atau bicara sehari-hari. Contohnya seperti, nanti sore kamu jadi nggak pergi ke pantai? Yang ketiga, ada ragam lisan. Ragam lisan ini digunakan dalam komunikasi verbal. Contohnya, kamu udah ngerjain PR belum? Itu contoh dari ragam lisan. Terakhir, atau yang keempat, itu ada ragam tulis. Ragam tulis ini adalah bahasa yang digunakan di media tertulis, seperti surat ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa keperawatan di Poltekkes Kemenkes Palu. 3 pertanyaan. Saya akan menjelaskan apa itu tanda baca dan ejaan, dan saya akan memberikan contohnya masing-masing. Ejaan adalah sistem penulisan suatu bahasa yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, serta aturan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Contohnya seperti penulisan huruf kapital di awal kalimat seperti ini. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk menandai struktur atau makna dari pernyataan tersebut. Seperti ini. Yang keempat, pertanyaannya ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian diksi, dan saya akan memberikan contoh dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata atau bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan makna atau pesan yang tepat. Contoh diksi dalam kalimat contohnya seperti dia sangat gigih dalam memperjuangkan hak-hak orang miskin. Gigih dalam kalimat ini menandakan bahwa dia ini sangat tekun dan kuat atau bersungguh-sungguh. Baik, pertanyaan terakhir. Saya akan memberikan penjelasan tentang semua ini. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan tepat, jelas, dan sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Contoh kalimat efektif yaitu guru menyampaikan materi pelajaran yang sangat jelas. Kalimat ini dianggap efektif dikarenakan bisa dipahami, jelas, dan tepat. Paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan dan membahas satu ide pokok. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi.
Contohnya seperti pada pagi hari yang cerah ini, Siti pergi ke sekolah mengendarai sepeda. Tengah perjalanan, Siti menemui teman-temannya yang sedang bermain bola. Seperti itu contoh dari paragraf narasi ini. Yang kedua adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang bertujuan menjelaskan atau menyampaikan suatu hal secara objektif. Contohnya seperti proses fotosintesis ini terjadi ketika tanaman menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi melalui klorofil di daunnya. Yang ketiga adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menjelaskan secara rinci sehingga pembaca bisa merasakan, mendengar, dan seolah-olah melihat apa yang sedang diceritakan. Contohnya seperti pantai itu memiliki pasir putih yang sangat halus, air laut yang kehijauan dan sangat jernih, dan angin sepoi-sepoi yang membuat suasana yang sangat nyaman. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat dengan menggunakan bukti atau alasan yang logis. Contohnya seperti olahraga harus menjadi gaya hidup setiap orang, dikarenakan terbukti bahwa olahraga bisa mengurangi penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk mengikuti suatu pandangan atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti, marilah kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk kebersihan lingkungan dan masa depan yang cerah. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Fadila pamit undur diri. Maaf kalau ada salah kata, karena saya cuma manusia biasa yang banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.